termasuk perkara sing batalake kanjane poso ya iku riya. Pamer. 5 perkara sing iso merusak ganjarane poso. Dados syariat siam punika minangka syariat ingkang turun-temurun. Dawaken Dari kulina stand ready to do bulan Ramadan menika saestu bulan ingkang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita zahirkan dengan lafaz tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita semakin hari semakin barokah, tambah tahun puasa kita semakin meningkat kualitasnya. Oleh karenanya, marilah bersama-sama puasa kita ini jangan kita kotori dengan hal-hal yang dapat merusak pahalanya puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth. Ketika di antara kalian berpuasa, maka yang pertama kita tidak boleh dilarang oleh Rasulullah untuk berkata-kata yang keji. Mungkin memanggil seseorang dengan panggilan yang bukan namanya, atau mungkin ketika di pasar kebetulan sepion kita kesenggol orang, kemudian mengatakan asu, mengatakan babi dan lain sebagainya, kata-kata yang tidak senonoh, itu tentu akan merusak pahala puasa kita. Jadi yang kedua, wala yaskhub, dan tidak boleh teriak-teriak. Dalam artian teriak-teriak yang over. Mungkin pas bulan puasa nonton bola kemudian teriak-teriak, atau bulan puasa memanggil anaknya teriak-teriak, itu semuanya akan mengurangi pahala puasa kita. Fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaimun. Kemudian ketika ada orang yang memulai kepada kita untuk bertengkar dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak senonoh, katakanlah ana shaimun, ini shaimun. Mohon maaf Mbak Yu, mohon maaf Kakak, saya sedang berpuasa. Dan penuh kesantunan, dengan penuh kesabaran kita katakan bahwa kita sedang berpuasa. Kenapa? Karena kalau kita layani tentu akan merusak pahala kita. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim adyabu indallah minal miski. Demi zat yang aku ada di tangannya, kata Rasulullah, begitu besarnya faedah puasa Ramadan, bau mulut kita yang tidak enak besok di hadapan Allah akan diganti menjadi bau minyak misik. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kemudian bagi orang yang berpuasa, Allah akan anugerahkan kepada kita 2 anugerah, 2 kebahagiaan. Bahagian yang pertama adalah ketika kita memasuki buka puasa. Makanya di antara kita kadang-kadang ini kalau buka puasa ini kan seadanya. Singkong godok dengan air putih, tempe goreng dengan sambal, tapi terasa nikmatnya bukan main. Kenapa? Karena itu memang anugerah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anugerah yang paling besar lagi adalah ketika esok lusa, besok di akhirat kita sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Kenapa? Karena kita di dunia dulu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya betapa sedihnya, betapa merasa berdosanya, tidak senangnya ketika di akhirat kelak tidak ada kenangan-kenangan ibadah puasa ketika itu di dunia dulu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu ar-royan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumul qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Ingat kata Rasulullah, bahwa besok ketika kita di dunia di surganya Allah ada satu surga, ada pintu surga namanya Babur Royan. Siapa yang berhak memasuki Babur Royan? Tidak lain tidak bukan adalah orang yang ketika hidup di dunia melaksanakan ibadah puasa. Pertanyaan kemudian, kita pengen tidak memasuki Babur Royan? Kalau pengen, ayo sama-sama berpuasa. Pertanyaan yang lebih luas lagi, apakah kita ini pengen memasuki Babur Royan dengan sendiri? Atau dengan anak-anak kita? Atau dengan istri kita dan keluarga kita? Mertua kita, menantu kita? Kalau kita pengen memasuki bersama-sama di Babur Royan seluruh keluarga besar kita, tentu ayo bareng-bareng kita mengajak seluruh keluarga kita, keluarga besar kita, tetangga kita, saudara kita, famili kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah puasa. Sehingga besok kita semuanya akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama masuk surganya Allah lewat Babur Royan. Allahumma amin. Wan Abi Umamah qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihil jannah qala alaika bisawm fa innahu la mithlallah. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah berkata, matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku barang siapa satu amalan, kata Abu Umamah, yang ketika saya mengamalkan itu saya pasti masuk surga. Apa kata Rasulullah? As-shaim bis-shaum, dengan ibadah puasa. Fa innahu la mithlallah. Karena amal ganjaran ibadah puasa la mislalah. Tidak ada yang membandingi betapa besarnya pahala kita melaksanakan puasa. Oleh karenanya alangkah ruginya kalau hanya karena perkara-perkara yang remeh-temeh, karena pekerjaan yang mungkin masih bisa kita ada alternatif lain, ada mungkin pengurangan jam atau pengurangan kapasitas pekerjaan sehingga kita sampai meninggalkan ibadah puasa. Karena kata Rasulullah, la mislalah, tidak ada bandingannya betapa besarnya pahala melaksanakan puasa dibandingkan urusan-urusan dunia kita. Ya sebenarnya kita ini sering aneh ya, kaum muslimin semuanya. Kenapa? Kita diberikan oleh Allah waktu 12 bulan. Kemudian Allah minta 1 bulan saja untuk kita berpuasa, mengurangi aktivitas pekerjaan kita. Bukan menggantikan, bukan, mengurangi saja. Tapi kadang-kadang betapa beratnya kita, betapa egoisnya kita waktu 12 bulan. Diminta 1 bulan, ternyata kita merasa berat sekali. Oleh karena ayo bersama-sama kita ringankan diri kita untuk bersama-sama berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ural Islam wa qawaiduddin salasah alaihinna ibtanal Islam man taraka wahidatan minhunna fawa biha kafirun halal dam syahadata alla ilaha illallah wassalatu al-maktubah wassaumu ramadan. Dasar-dasar agama Islam ini kata Rasulullah ada 3 hal. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Kita semuanya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua wassalatul maktubah. Yang kedua adalah sholat 5 waktu. Ayo, yang belum melaksanakan sholat 5 waktu, mumpung Allah masih memberikan kesempatan umur kepada kita, bersama-sama kita laksanakan. Yang ketiga adalah wassaumu Ramadan. Yang ketiga adalah puasa Ramadan. 3 inilah saudaraku semuanya yang menjadi barometer keislaman seseorang. Karena kalau zakat ada kata-kata siapa yang mampu, apalagi haji ada siapa yang mampu. Tapi kalau 3 hal ini, la ilaha illallah, sholat, puasa, ilah apa, alasan apa, elat apa yang kita akan sampaikan ketika kita masih bilang tidak mampu. Pertanyaan yang muncul adalah sebenarnya bagaimana diri kita ini, bagaimana keislaman kita ini menanggapi perintah Allah Subhanahu wa taala, kita masih bilang tidak mampu. Kaum muslimin rahimakumullah,
Saya kira ini yang saya sampaikan. Mari bersama-sama Al-Fakir mengajak kepada kita semuanya untuk bersama-sama seiring dengan berkurangnya umur kita, berkurangnya jatah usia kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah bersama-sama kita bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan puasa Ramadan. Mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelesaikan puasa tahun ini dengan sebaik mungkin sebagai satu sarana, satu wasilah kepada kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.